Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Pak RT minta waktunya nggih. Nggih. Nggih, pertama-tama niat kita silaturahim. Nggih. Jadi alhamdulillah per Agustus kemarin pertengahan kami mendapat amanah untuk menjadi kepala sekolah di SD Rejomulyo. Nggih. Nah, otomatis untuk lingkungan sekitar panjenengan sebagai RT saya harus melapor intinya atau bersilaturahim lah setidaknya seperti itu. Nggih. Nah, ini agenda selanjutnya itu yang ingin kami sampaikan pada niat kami ke sini itu adalah untuk rencana pengembangan sekolah, Pak. Jadi minggu yang lalu saya sudah bersilaturahim ke Pak Lurah. Intinya ingin mengetahui seperti apa sih kondisi warga secara keseluruhan, biar tahu Rejomulyo itu khasnya pripun, hal-hal yang mungkin yang harus saya perhatikan, yang harus saya pahami agar saya juga di sini bisa beradaptasi dengan masyarakat, ngoten lho Pak. Oh, ngoten nggih. Nah, terus setelah dari Pak Lurah, kami kemarin juga sempat ke ketua komite. Sudah mendatangi beliau, terus agenda selanjutnya itu kami menghadirkan seluruh wali murid perwakilan tiap kelas tapi. Jadi kelas 1 sampai kelas 6. Nah, karena di sini kami juga sebagai guru yang menjadi anggota dalam proses pendidikan guru penggerak. Oh, gitu. Jadi saya termasuk calon guru penggerak gitu. Makanya diberi amanah. Nah, salah satunya kita harus memetakan aset sekolah sehingga kita bisa membuat program yang bisa berdampak positif bagi murid ke depannya. Nah, untuk itu kan kami menghimpun data, mendengar dari para tokoh, termasuk panjenengan juga termasuk tokoh yang paling dekat ya untuk lingkungan SD Rejomulyo. Kami ingin mendengar saran, masukan atau apapun yang bisa kami jadikan itu untuk berbuat yang terbaik bagi anak didik ke depannya. Ngoten, Pak. Oh, gitu. Tapi sebelumnya perkenalkan Pak, ngapunten ini dulu Pak, saya Anifatul Hidayah. Biasa dipanggil Bu Anif. Oh, Bu Anif. Panjenengan? Kula Pak Suheri. Pak Heri. Selaku Pak RT di RT 1 RW 3. RT Rejomulyo masuk RT 1 RW 3 nggih. Nggih. Oh, nggih. Mriki derek lingkup RW 3. Oh, nggih. Tapi gange derek RW 2. Ngaten nggih. Nggih. Daleme pundi, Bu? Dalem Katang, Pak. Oh, Katang nggih. Katang. Nggih. Sebelum bertugas di Rejomulyo, bertugas jadi guru di SD Banjaran 4. Nah, di Banjaran. Rumah saya aslinya tuh banyak kan sebenarnya, Pak. Cari rumah yang dekat karena dulu pengen proses hamil, program hamil kan, biar nggak terlalu capek perjalanan. 2 tahun baru di Katang dipindah ke Rejomulyo. Oh gitu. Masih banyak nggih. Dulu aslinya banyak. Lurus ke selatan. Oh, saya yang selatannya. Yang belok kiri. Iya, belok kiri. Monggo Pak, mungkin ada masukan bagi kami atau hal-hal yang harus kami perhatikan dalam nanti memimpin lembaga ini biar berjalan baik gitu Pak. Oh gitu. Kalau saya di SD itu kan udah lama nggak berurusan dengan SDN Anubuan. Dulu anak saya yang barep itu kan juga alumni situ. Iya, alumni situ Tata 2000 itu nggih 2005-an nggih 2006 sampai 2012. Kalau nggak salah. Yang adiknya 3 tahun tok. Masalahnya kan dulu ada yang nunggu baik terus sampai meninggal, nggak ada sing ngawasi, tak pindah di Al-Risat yang sekolahnya kan pulangi sore. Ibu kan langsung bisa jemput nemenin. Kalau di sini kan kemarin kan pulangnya kan siang. Iya, siang jam 12. Ya memang sebagian memang solusi itu pulang sore itu solusi bagi yang bekerja. Iya. Tapi sini pulangnya jam 12 atau jam 1? Jam 12. Jam 12 gitu. Nah, makanya itu kan kita pengen berpikir pengembangan ke depan gitu yang memungkinkan yang juga melayani kebutuhan masyarakat. Di bidang apa itu? Menurut jenengan untuk pengembangannya maksudnya. Nah, ini yang ingin kami sampaikan. Pengembangan itu apa? Kan saya belum tahu. Iya, betul. Ini kan saya sampaikan. Kemarin setelah diskusi dengan wali murid dan juga mendengar masukan dari ketua komite, juga kepala desa. Pertama, kebutuhan yang mendasar, kita belum punya tempat ibadah, Pak. Padahal saya juga ingin pengembangan aspek religi karena saya mendengar dari Pak Lurah mayoritas muslim ya di sini. Iya, mayoritas. Nah, muslim. kemudian juga banyaknya pesantren, saya menyimpulkan bahwa kecenderungan masyarakat dalam hal spiritualitas itu tinggi.
Nah, saya ingin menjawab harapan itu. Menjawab harapan itu bahwa sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah pun mampu melayani kebutuhan masyarakat. Kan pemerintah itu menerima pajak dari rakyat, nanti disalurkan lewat dana BOS, penyelenggara pendidikan harusnya kan menjawab kebutuhan rakyat. Nah, itu yang pesan yang ingin saya sampaikan, yang kemudian ingin saya terjemahkan, program apa yang kiranya nanti bisa menjawab harapan dan keinginan masyarakat. Itu yang pertama, musola. Nah, alhamdulillah kemarin itu Pak semua setuju. Nah, pengen saya kalau kita mengajukan kan prosesnya lama dan rumit. Nah, kita bergerak sendiri aja. Kita mulai dari swadaya. Harapan kami itu begini, yang ide yang saya sampaikan dan ternyata disambut oleh teman-teman semuanya itu adalah infak setiap Jumat atau setiap pelajaran agama itu ikhlasnya. Mulai kelas 1 sampai kelas 6. Seminggu sekali. Nah, nanti terkumpul sampai berapa lama cukup kita bangun gitu. Gitu. Nah, kalau nggak dimulai ya nggak akan pernah berdiri. Kita harus berani memulai. Nah, saya harapannya kan kenapa harus bersurat ke sini, saya ingin panjenengan nanti juga masuk Pak dalam kepanitiaan pembangunan musola tersebut. Gitu. Planning saya musola itu saya bangun di tepi jalan. Yang bagian depan. Agar masyarakat juga bisa memakmurkannya nanti. Masyarakat gitu, juga bisa menggunakannya. Yang lewat bisa mampir. Yang lewat bisa menggunakan. Karena kan kadang orang musyafir butuh sesekali untuk istirahat atau misalnya untuk sholat dan sebagainya. Berarti tidak khusus untuk lingkup sekolah enggak ya Bu ya? Saya ingin ada integrasi. Gitu selama kan kita nanti duduk perkaranya diperjelas aja. Nanti bagian masyarakat perannya di sini, sekolah kita manfaatkan di sini gitu. Seperti itu. Ya, mendukung Bu. Untuk diakses Sumber Jiput kan jalurnya juga ramai. Yang dekat kan Musola Al-Anam yang dekat di Sumber Jiput. Kalau di pinggir jalan aksesnya mudah kan enak Pak ya? Iya mudah. Harapannya seperti itu. Dulu sini juga amburadul, tapi ya alhamdulillah sudah tertata sini. Kepengurusan juga tertata. Dulu juga nggak ada yang ngurusi. Yang penting itu kalau bangun musola, yang penting ada yang mengurusi musola itu. Nanti bisa sharing, panjenengan kan sudah pengalaman mangku musola. Jadi kita yo semangat bangun jadi terus pengurusnya nggak ada, percuma. Betul. Makanya masukan seperti itu penting bagi kami Pak. Biar kalau memang ada greget, nggak sebaiknya terus kita rapatkan, jenengan rapatkan sampai mulai kelas 1 sampai kelas 6. Seikhlasnya atau gimana. Terus setelah itu dilanjutkan infak tiap 1 minggu atau 1 bulan. Kalau ada greget lah Bu. Kalau memang dari wali murid mendukung monggo. Saya kira kan itu nggak pernah toh narik ke wali murid belum pernah kan. Karena itu juga niatnya kan juga baik. Insya Allah untuk wali murid tetap mendukung Bu. Kelas 1 sampai kelas 6 insya Allah semuanya mendukung. Kalau memang ada greget. Kemarin juga himbauan dari komite juga wali murid juga begitu, maksudnya niat baik insya Allah akan banyak yang mendukung seperti itu. Terus untuk insya Allah untuk penerimaan rapat akhir tahun ini nanti akan kami sampaikan maksud ini. Jadi kan kami kan juga kemarin kan dari perwakilan kelas masing-masing kelas diwakili tiga wali murid, semuanya mendukung dan kami juga bertanya dari beberapa pihak kok sambutannya baik lah. Rencananya infak nanti sukarela Pak, jadi kita tidak tentukan. Jadi siapa yang memiliki kelonggaran harta monggo. Pelaporan yang kita buat terbuka dan transparan. Nanti di tempat nanti yang akan dibangun musola itu saya ingin buat papan, laporan tiap minggu itu diupdate. Nanti insya Allah ketua panitia yang kami tunjuk guru agamanya siap, tenten lah orangnya kita tahu. Jadi nanti misalnya minggu ini kelas 1 berapa, kelas 2 berapa, total sekian, terus minggu lagi update lagi yang baru seperti itu. Jadi masyarakat tahu. Dan kalau masyarakat ingin menyumbang pun juga akan kita tulus, mau harta atau bentuk barang material pun kita terima, tapi catatannya yang penting jelas. Yang penting transparan. Nah, kalau ada keterbukaan kan ada kepercayaan, Pak. Nah, seperti itu. Memang beda, ada pengurus dan tidak ada pengurus beda. Pasti kalau nggak ada pengurus punya amburadul, mesti saling curiga Bu. Makanya antara teman, di antara jamaah pasti saling curiga kalau nggak ada kepengurusan.
Lah nanti kan pengennya kepanitiaan tuh ada unsur dari pihak sekolah. Kemarin kan sudah rembukan sedikit ya, sudah terbentuk. Nah kami juga ingin ada dari wali murid serta masyarakat. Nah dari masyarakat saya minta jenengan nanti masuk untuk kepanitiaan biar masyarakat juga mengerti. Siapa tahu ada yang ingin berbagi rezeki untuk membantu terwujudnya musola seperti itu Pak. Siap, insya Allah siap membantu. Terima kasih. Nah itu itu Mas Kris, Mas Agus. Cuman saya ini menurut saya loh Bu ya. Untuk menghias SD Rejomulyo pandangan saya itu kok kurang loh Bu. Gimana nggih kurangnya? Dilihat dari depan itu kok terlalu biasa gitu loh Bu. Ben kita greget itu piye ngono lho. SD ini Bu dikasih apa gitu loh Bu. Makanya pertama musola niku dulu Pak. Pertama musola dulu. Misalnya kan dengan pendanaan. Oh dengan dinas sih. Nah itu tadi kalau misalnya kalau bukan yang urgen itu kan berarti kan harus diambilkan dana BOS. Nah dana BOS sekarang itu kami itu sangat sangat terbatas sekali karena pembatasan siswa kan sekarang maksimal 28. Nah sedangkan BOS itu kan per siswa dapatnya. Semakin sedikit siswa, semakin sedikit yang diterima, semakin banyak siswa, semakin banyak yang diterima. Lah itu pengalokasian, sedangkan kami dari 15 personel yang ada di situ itu PNS guru hanya berapa Bu? 7 itu jenengan ikut? 7 plus saya. Oh gitu. Berarti lebih banyak yang bukan PNS-nya. Nah alokasinya akhirnya banyak terserap di situ. Selain juga rutin keperluan kayak misalnya listrik, internet gitu kan, terus kemudian langganan koran dan sebagainya. Itu kan harus langganan koran wajib tuh. Wajib Pak. Wajib. Kita pengen lepas juga. Mau gimana? Dan itu tidak satu, beberapa Pak. Beberapa ya. Ya semoga aja kebijakannya berubah. Amin. Karena kepala dinas juga akan berubah kebijakan gitu. Semoga segera berubah. Kan sekarang kan pakai IT gitu. Kan koran kan termasuk wis lama. Nggih. Paling cara moco kan wis aras-arasan. Nggih. Ya semoga nanti kita berharap ada perubahan peraturan. Kita hanya pelaksana Pak. Kita prosesnya kita hanya pelaksana. Jadi ada kebijakan yang bisa kita tentukan, ada kebijakan yang kita emang harus mengikuti. Demikian Pak. Nggih insya untuk rencana jenengan SDN Rejomulyo kalau mau bikin musola, insya Allah tempatnya di mana tuh? Yang depannya rumah Pak Suri itu Pak, yang depan, jadi sebelah kiri gerbang. Oh gitu. Berarti ini masuk kanan. Kalau masuk sebelah kanan, kalau keluar dari sekolah ke kirinya. Itu gerbang kanannya gitu. Depannya Pak Suli ya. Iya, pengen saya di situ. Tidak merubah rumah Pak Suli enggak? Atau ngepras separuh gitu enggak? Nanti itu akan kami konsultasikan ke dinas Pak. Apakah bisa dialihfungsikan? Kan nggak enak juga karena posisi masih ditempati. Beda kalau misalnya tidak ditempati, kami bisa meminta alih fungsi. Gitu. Misalnya dirobohkan, di situ kita bangun musola lebih besar kan enak. Cuman posisinya ditempati, entah nanti gimana. Tapi kami juga akan berkonsultasi ke dinas pendidikan terkait hal ini. Kalau bikin musola juga harus minta izin ke dinas dulu kan? Iya, Depak nanti juga ada. Jadi prosesnya memang agak lama karena kalau ini ACC baru dikerjakan gitu Bu. Tapi kan, insya Allah kan tetap disetujui, cuman tepatnya kan nanti. Betul. Lah nanti kan makanya kita kalau misalnya menunjuk kebutuhan dasar, kan kalau misalnya pendidikan agama kan harus ada praktek. Sedangkan tempat itu kan belum ada. Selama ini anak kalau sholat duha itu di kelas. Jadi bangku disingkirin, kita gelar tikar di situ. Kan nggak ideal gitu Pak. Kalau kita ingin memberikan pembiasaan yang bisa meningkatkan kompetensi spiritual anak gitu kan. Kan kalau sekarang pemerintah kan profil pelajar Pancasila. Yang pertama kan anak harus beriman, bertakwa dan juga berakhlak mulia. Nah, kalau sarananya nggak ada, kan bingung juga Pak ya. Makanya itu SD itu harus ada. Masalahnya itu kan dasar harus dibekali anak-anak. Nah itu kemarin anak-anak kan pakemnya mulai di SD di PAUD itu gitu. Betul, harus ada dasar yang kuat. Makanya saya concern di situ Pak. Dan alhamdulillah kan masyarakat Indonesia sekarang kan ketertarikan pada pembelajaran agama di tingkat dasar itu kan tinggi. Makanya kan
ya jangan sewu sekolah-sekolah yang basicnya religi itu malah semakin laris manis gitu. Baik muslim maupun non muslim itu semuanya bersaing untuk bagus-bagusan dan akhirnya masyarakat lebih berminat ke sana. Saya pikir sekolah negeri pun juga mendapat amanah yang sama, nggak masalah ketika kita memberikan aspek pengembangan spiritual ketika memang itu yang dibutuhkan masyarakat gitu. Kan seperti itu. Kalau belakang sajane masih luas gitu Bu, cuman masalahnya di belakang. Kalau belakang rencana saya itu juga mau saya ratakan. Saya ingin memberikan life skill ke anak-anak dan kemarin juga disetujui anak wali murid pembekalan skill agraria dasar. Jadi anak-anak itu saya bekali kemampuan bercocok tanam dari kelas 1 sampai kelas 6. Saya itu kan dulu alhamdulillah pernah studi banding ke Jepang. Di Jepang itu mulai kelas 3 anak tuh sudah bisa bercocok tanam semua. Dan setiap SD ada kebunnya, Pak. Jadi makanya kenapa secanggih apapun dunia kita makannya tetap bahan makanan Pak nggih. Dan itu kan hasil pertanian. Maka sebenarnya sektor agraria itu sangat utama. Dan sekarang kita tahu milenial jarang ingin jadi petani. Agraris, bagaimana menumbuhkan kecintaan itu. Modern semua milenial. Nah makanya semua kan tetap ada bahan bakunya. Nah bekal itu yang ada kekhususan nanti bahwa manfaat SD Jomblo yang punya lahan banyak itu membuat kita punya keunggulan yang tidak dimiliki SD lain gitu. Nah itu akan kapan itu rencana Bu? Berproses sih Pak, kalau misalnya tidak ada halangan, misalnya dananya cukup juga, mulai tahun depan tuh mau kita ratakan dulu bertahap gitu kan. Apa gini, saya kan punya program ini Prodamas Bu, untuk tahun depan. Itu kemarin saya mengajukan cuman tanaman hias sama butuh rantas, pokoknya tinggal tanam hias butuh rantas Bu. Kalau SD mau saya tempatkan sana enggak apa-apa. Wah siap Pak. Nah itu harapannya Pak, ada sinergisitas antara kita gitu loh, maksudnya dari masyarakat. Anune apa itu rapi. Iya. Wah terima kasih sekali Pak. Kira-kira yang dibutuhkan apa? Cuman ya dananya kemarin sekitar 2 juta. 2 juta. 2 juta. Masalahnya sini tempatnya nggak ada. Kalau SD mau saya tempatkan sana enggak apa-apa. Boleh Pak. Saya pengennya tuh ada. Pasti tanah humusnya butuh kan, tanah humusnya butuh. Terus biasanya langsung polybag kan gitu. Ada polybagnya, iya. Kalau dari Prodamas biasanya langsung polybag. Iya boleh Pak. Mintanya tanamannya apa gitu aja. Tanaman yang bisa kalau semacam cabai, tomat, seperti itu. Oh gitu ya. Terong seperti itu, iya. Kacang panjang, timun gitu. Oh gitu pun. Berarti ini nanti tak rubah. Berarti kan nyambung Pak ya. Berarti kan kita langsung agendakan awal tahun, biasanya Februari dana bos turun, nanti kita ratakan itu. Oh iya. Pengen seperti itu. Ya nanti tak belakang rubah sekolah. Iso. Settingnya pengennya kantin yang sehat terbuka. Nanti kita kasih pagar dari kayu aja yang ada tanamannya gitu. Terus sebagian itu memang untuk pengembangan skill agraria anak-anak. Jadi biar semua lahan itu termanfaatkan untuk edukasi. Pengennya seperti itu. Biar belajar di sana ya nanti tidak apa-apa. Kayaknya tempatnya aku bingung ya. Kayak butuh rantas sih wajib. Kalau nggak mengajukan juga ada apa itu? Iya, nanti kan juga pernyataan nyapu kok ganjalur ngoten. Lah soalnya apa itu yang Ranggok 6 kan juga akhirnya untuk pagar sekolah Prodamasnya. Yang penting kan masyarakat sepakat, juga perangkatnya juga menyetujui seperti itu. Nggih. Coba mungkin keluar rubah bisa saged. Alhamdulillah nyambung Pak di programnya. Tanaman, polybag gitu. Lombok, ya jenis itu terong. Iya. Jadi kan nanti ketika dipanen kan juga bisa dibawa pulang anak kan. Malah anak seru gitu kan. Mungkin kalau Itu yang program kedua, yang ketiga itu pengen mengadakan BTQ. Rencana saya kalau misalnya udah ada musola ataupun saya belum ada musola pun kan anak-anak pulang kan jam 11:30. Sebenarnya kan boleh kalau misalnya disepakati oleh semua wali murid kita beri tambahan jam gitu kan. Kan di sini kan juga banyak pesantren atau misalnya pun kita bekerja sama dengan yang di luar sini pun juga nggak apa-apa. PCNO dulu saya sempat waktu di Banjaran 4 itu kan ada Gus Up itu kan sempat datang gitu kan. Sebenarnya PCN pun siap kalau diajak kerja sama gitu kan. Kalau pengadaan guru-guru BTQ lah. Kemarin semua wali murid senang gitu kan. Nah kita tinggal merancang
maksimal ya tahun ajaran baru, karena semua butuh proses Pak ya, menata, menyiapkan jadwalnya, terus kemudian juga menghubungi pihak sana, menyusun kurikulumnya, targetnya seperti apa, nanti kelas 1, 2, 3, juga kurikulum agraria kan nanti juga kami harus punya kan. Alhamdulillah saya ada beberapa teman yang memang sarjana pertanian, nanti bisa konsultasi dulu bagaimana tahap-tahap mengenalkan itu ke anak kan. Alhamdulillah. Nah, ini masih dalam tahap perancangan. Kalau misalnya ada musola kan lebih enak ya, kegiatan. Oke, waktunya BTK kelas 1 ke musola gitu kan. Kalau misalnya kelas 2 BTK ke musola, nah enak Pak gitu. Pengennya seperti itu. Nah, alhamdulillah ini disetujui juga, tapi tetap sekali lagi bertahap Pak kami. Kan kerjanya satu-satu karena di samping itu kan kita juga ada banyak tugas pokok yang harus tetap dikerjakan gitu kan. Nah, yang terakhir itu kemarin juga pengembangan itu ekskul komputer, kemarin juga wali murid sudah mendukung dan siap gitu. Selama ini kan sempat vakum karena pandemi. Nah, sedangkan dengan kecanggihan dunia saat ini, kalau anak tidak paham IT itu akan ketinggalan. Iya benar. Yang menguasai dunia digital itu yang menguasai dunia sekarang gitu. Iya benar. Ekonomi juga begitu gitu kan. Nah, agar anak-anak itu mengenal gadget itu tidak hanya untuk game atau bermedsos, maka skill untuk bisa memanfaatkan itu untuk kepentingan yang lebih positif harus kita berikan ke anak. Insya Allah gitu. Itu Pak, kemarin dari hasil dengan wali murid, alhamdulillah di antara itu kan kita ada titik temu yang terkait dengan mungkin penyaluran Prodamas. Ya kami bilateralisasi kami akan sangat bersyukur sekali. Saya usahakan Bu, insya Allah tetap bisa, insya Allah. Insya Allah tetap bisa. Muka-muka Prodamas isi metu ngono lho, isi cair ngono. Masalah kan yo sarang-sarang kali besok kan pemilu gitu. Oh iya. Rencana kan pemilu insya Allah, tapi kadosnya tetap jalan kita Prodamas. Masalah kemarin dari kelurahan kula nggih ditelepon mintake apa-apa ngoten. Tapi nggih malah kula mboten nyuwun niku. Mergine sing ngupeni mboten wonten, malah kula nyuwun kados nggih apokat ngoten niku kan penak niku ditanam kan langsung anu. Ora sing lombok terong niku kan butuh perawatan. Nah, kalau anak-anak seminggu sekali setiap kelas kan kita jadwalkan kan bisa. Ya nggih dipelajari. Siap nggih Bu, mengke kula rubahi siap. Kira menika mengke pamian langsung tim. Nggih. Terima kasih. Ini kula tempatnya memang sing kan. Nggih tahun niki kula samping anu kalian musala nggih sujude kok enten ingkang anu ngrawat nggih. Tapi nggih kathah sing mati. Mboten terawat mrene kan dari polybag kecil mungkin kan dipindah polybag ageng ngoten to ora wis besar. Tapi mboten pun panggah cilik. Arepe pindah ra kabar-kabar. Nggih insyaallah niku mengke di anu mengke kula cepet-cepet teng kelurahan kersane dirubah insyaallah saged. Alhamdulillah. Mungkin berkah. Ya mengusahakan lho Bu. Bukan janji nih, mengusahakan. Ya kami memahami prosedur seperti itu karena kami kan juga di dunia pendidikan birokrasinya juga seperti itu. Siap. Nggih Pak, ngoten mawon menawi wonten. Tunjuk riyin. Ngapunten. Oh nggih, monggo. Bismillah. Guys. Bismillahirrahmanirrahim. Jenengan dan teman-teman guru wis diberi kelancaran Bu. Amin. Ya, insya Allah kalau memang program itu berjalan dan memang mau dilaksanakan, insya Allah saya dan Mas Kris dan Mas Hakim insya Allah kita tetap membantu. Nanti tak umumkan ke warga saya siapa yang mau ikut gabung atau memberi itu yang kami harapkan. Bantuan apa. Insya Allah warga saya ayo penak-penak insya Allah. Kemarin juga saya membantu apa itu butuh dana di sini ya geruduk nonton gitu. Gak disangka-sangka pikirnya gak iso bakno yo malah turah-turah. Insya Allah niat baik itu tetap ada jalannya insya Allah. Betul. Nggih saya mendoakan moga lancar. Amin. Matur nuwun Pak. Nggih, matur nuwun. Semoga ke depan silaturahmi kita tetap baik, koordinasi tetap baik. Nanti kalau misalnya kita sudah siap, menawi akan mengundang panjenengan untuk rapat bersama terkait dengan musola tadi. Insya Allah. Insya Allah. Tapi ini butuh waktu untuk menyusun karena kami lapor ke dinas dan sebagainya dulu ngoten nggih. Siap. Nggih, ngoten mawon Pak. Saya terima kasih untuk waktunya dan semoga kerjasama ke depan semakin baik dampaknya bagi semua pihak. Amin. Nggih ngapunten. Mboten napa-napa, yang penting hasilnya. Assalamualaikum.